warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Ayuhmun dengan NIM D1A121091 dari kelas Agribisnis C. Saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Konstitusi Indonesia. Makna konstitusi. Seperti apakah makna konstitusi itu? Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pertama, secara etimologis, dan kedua, secara termologis. Secara etimologis terdiri dari konstitutio English dari atau English, constituere dari Italia, konstituti dari Belanda, Verfassung dari Jerman, Masyruutiyah dari Arab, Constituer dari Prancis, yang berarti pembentukan suatu negara. Sedangkan secara terminologis, yaitu pertama, kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Ketiga, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, atau dalam kurung Prodjodikoro pada tahun 1970. Keempat, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dalam kurung Lubis pada tahun 1976. Dan kelima, sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara, dalam kurung Majfut MD pada tahun 2001. Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum yang prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Kedua, macam arti konstitusi. Dalam arti luasnya, peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sedangkan dalam arti sempitnya, suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luasnya sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi secara umum maupun konstitusi secara khusus. Undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi.
konstitusi secara khusus berupa Undang-Undang Dasar. Membatasi kekuasaan pemerintah sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara lebih terlindungi. Memberi rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan yang menjamin hak asasi warga negara. Pentingkah konstitusi itu? Sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis. Sumber historis, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879. Pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Lahirnya konstitusi sebagai salah satu dipengaruhi oleh kondisi saat itu bahwa penguasa di bumi adalah pilihan Tuhan, mendorong munculnya raja-raja tiran seperti Raja Louis pada tahun 1643. Lahirnya konstitusi sebagai salah satu untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dan mencangkup hak dasar warga negara. Sumber politis dan sosiologis. Menurut konstitusi Kobayashi, ahli Naoki, Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat, memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Contoh dari aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pedoman dan syarat-syarat menjadi presiden dan calon presiden dalam memegang kekuasaan pada pasal 4, 6 ayat 1. Mengangkat dan menerima duta negara lain pada pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Pemberian grasi dan rehabilitasi dan pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 1 dan 2. Pembatasan dan pemberhentian dalam masa jabatannya. Tidak bisa membubarkan DPR pasal 7. Pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 dan menyatakan keadaan bahaya pasal 12. Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Sebagai kepala negara, simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu wakil presiden dan menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar NRI NKRI 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Berperangan juga sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dengan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Dinamika dan tantangan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI 1945 masa kemerdekaan. Sampai masa berlakunya itu sampai 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi.
Kedua, masa konstitusi RIS 1949. Masa berlakunya sampai dengan 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950. Masa berlakunya sampai dengan 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau masa Orde Lama pada masa berlakunya sampai dengan 5 Juli 1959 sampai 1965. Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1959. Hierarki atau tata urutan dan perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan. TAP MPRS nomor lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Secara non-normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Sekian, kiranya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.